Sahabat hikmah, setiap kita pasti memiliki rasa takut. Tetapi rasa takut ini harus diolah dengan baik. Jika tidak akan melahirkan banyak akhlak tidak terpuji, bahkan bisa jatuh kepada kesyirikan. Bersama kita hari ini, seorang tamu, Mbak Ratu Anandita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Dita? Alhamdulillah baik. Senang sekali bisa ketemu Ustadz langsung, biasanya online ya dalam kondisi seperti ini. Alhamdulillah. Memang kajian tatap muka secara online itu memang beda rasanya. Iya, betul. Mbak Dita, kita mau tanya, pernah punya pengalaman tidak dalam membersamai anak? Karena anak-anak kan suka takut tuh. Iya. Takut hantu, takut setan atau hal-hal yang lain karena informasi yang keliru tentang itu. Mungkin ada pengalaman dari keluarga Mbak Dita. Iya. Sebenarnya sih malah dulu saya sendiri ya Ustadz ya yang sempat juga mengalami rasa-rasa takut seperti ini zaman sekolah gitu kan, senangnya apalagi waktu SMA, kuliah itu kan teman-teman misalnya nonton film horor gitu kan. Oke. Lagi dibahas misalnya di kampus atau di sekolah gitu, akhirnya kita ikut-ikutan nonton kan, begitu pulang sampai rumah jadi ketakutan sendiri nih Ustadz biasanya. Aduh, jadi takut mau ke toilet, jadi takut mau apalagi sholat malam ya, boro-boro kepikiran waktu itu ya, astagfirullahaladzim gitu kan, jadi kemana-mana akhirnya misalnya bangun malam pun takut gitu. Itu sih sebenarnya yang memang pernah saya alami. Tapi bener banget seiring dengan berjalannya waktu, alhamdulillah Allah kasih kesempatan untuk bisa belajar. Jadi lama-lama memang itu terkikis sendiri sih ya gitu. Termasuk juga ke anak-anak. Yang namanya anak-anak ya kadang-kadang dapat informasinya itu dari teman-temannya. Misalnya ngomongin hantu lah, ngomongin apalah gitu yang sebetulnya kalau kita udah paham kan itu semua hanya ilusi gitu ya Ustadz gitu. Nah cuman memahamkan kepada anak-anak, memahamkan kepada keluarga ataupun temen juga gitu yang sampai saat ini masih ada aja yang ketakutan sama hal-hal yang berbau ilusi tadi, itu memang perlu ilmu sih Ustadz. Karena kalau kita cuman tenangkan begitu saja hanya dengan kata-kata tenang aja nggak ada, itu tuh susah juga diterima sebenarnya. Betul, karena kata kuncinya melatih. Iya. Bukan menginstruksikan. Tapi ada peristiwa gimana anak merasa sangat takut, terus gimana kita melakukan itu mungkin? Kalau peristiwa sih enggak ya, dan saya pun juga orangnya tidak terlalu memikirkan, maksudnya nggak terlalu dibawa serius gitu. Maksud saya serius tuh misalnya menyikapi sesuatu ada bunyi-bunyian, anggaplah seperti gitu ya, nggak langsung ini pasti makhluk apa gitu. Itu tuh enggak. Alhamdulillah sih saya pun nggak sampai seperti itu. Tidak tapi juga nakut-nakutin anak. Enggak, karena ya awalnya seperti itu, saya takut juga gitu loh. Saya sendiri waktu belum punya ilmunya itu juga takut. Jadi suka kebayang-bayang, apalagi di mana-mana lah Ustadz kan banyak ya scene-scene kalau di film tuh kan ya macam-macam lah. Di scene-scene-nya itu kan macam-macam. Nah itu hanya sampai di pikiran-pikiran kita aja sih gitu. Kalau peristiwa atau apa saya nggak tahu ya. Kalaupun ada kayaknya nggak saya inget-inget juga sih. Gitu. Tapi ada trik-trik khusus mungkin menanamkan keberanian ke anak atau? Ya kalau ini sih karena tadi saya bilang ya ilmu, saya mengikuti beberapa kajian-kajian ilmu parenting juga gitu kan. Yang paling utama sih kita bahas mungkin dari tauhidnya juga ya gitu. Jadi dari menarik. Justru itu yang kita sampaikan kepada anak-anak, instead of kita mengcounter ketakutannya dia daripada kita menjawab ketakutan yang nggak ada kok ini itu. Kalau menurut aku itu malahan menambah banyak informasi lain yang tadinya dia nggak tahu tentang hal-hal yang berbau apa misalnya makhluk halus lah atau apapun itu yang mereka dapat dari teman-temannya. Kalau kita jelasin tentang itu, dia malah dapat informasi baru lagi gitu loh. Jadi kita mengalihkan fokusnya. Iya, betul banget Ustadz. Jadi mengalihkan fokus kepada maksudnya ya tadi mengenal Allah atau ya ciptaan Allah, atau Allah itu lebih besar daripada makhluk-makhluk tadi, bahwa makhluk-makhluk tadi itu juga ciptaan Allah. Jadi ya kenapa harus takut sama mereka gitu, karena mereka aja yang menciptakan itu Allah gitu. Sahabat hikmah, menarik sekali bahwa ternyata kata kunci untuk mengolah rasa takut dari Mbak Dita adalah bagaimana fokuskan anak kepada tauhid, karena kuncinya memang di situ. Memang pada zaman Rasulullah SAW ketika tauhid telah bersemayam kuat di dalam hati, maka rasa takut akan sirna secara otomatis.
Abdurrahman bin Auf pernah berada di satu barisan dalam perang Badar. Dia tidak menyadari bahwa di kiri kanannya itu adalah anak kecil. Kecuali ketika ada yang menegurnya dari samping, "Paman, mana yang namanya Abu Jahal, tolong tunjukkan kepadaku." Yang satunya juga berkata, "Paman, tunjukkan kepadaku." "Emang kalian mau ngapain?" "Kami telah berjanji kepada Allah, jika kami berjumpa, kami akan membunuh Abu Jahal atau kami yang terbunuh." Lihat bagaimana tauhid bekerja mengolah rasa takut dengan benar. Terima kasih Mbak Rita atas pengalaman telah berbagi dengan sahabat hikmah. Insya Allah Allah menjaga seluruh keluarga kita di dunia dan di akhirat.